Kembali di Presisi Pagi, pemirsa, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Jokowi didampingi keluarga dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Presiden Jokowi hadir mengenakan jas warna hitam dipadu kain sarung dan peci. Presiden berbaur bersama para jamaah sholat Idul Adha, sementara Ibu Negara Iriana dengan balutan mukena berwarna putih berada di saf perempuan. Rangkaian sholat Idul Adha di Simpang 5 berlangsung khusyuk, bertindak sebagai imam sholat yakni Kiai Haji Zainuri Ahmad, sementara yang menjadi khatib usai sholat yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Usai sholat, warga langsung berusaha ke saf depan untuk berfoto bersama Jokowi. Warga terlihat antusias dan Presiden yang dijaga Pas Pampres melayani foto-foto dengan warga. Jokowi kemudian menyerahkan sapi jenis simental dengan berat 1,2 ton dan berusia sekitar 5 tahun ke Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah. Sementara itu, Polri kembali melakukan pengamanan kawasan Masjid Istiqlal yang menjadi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha kenegaraan pada Senin pagi. Pengamanan dihadirkan oleh Polri bersama TNI untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan sholat Idul Adha yang diikuti oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kepolisian bersama TNI berkolaborasi dalam mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha kenegaraan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Selain untuk keamanan, pengamanan juga dilakukan untuk memastikan terciptanya ketertiban sepanjang pelaksanaan sholat Idul Adha kenegaraan yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pelaksanaan sholat Idul Adha berjalan lancar. Dalam pengamanannya, Polri bertanggung jawab pada kondusivitas di ring 2 dan 3 area Masjid Istiqlal. Sementara itu, pada ring 1, pengamanan sepenuhnya dilakukan oleh pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Jadi hari ini saya Kapolsek Sawah Besar bersama dengan Bapak dan Ramil Sawah Besar melaksanakan kegiatan pengamanan Waskita RI 2 dan pengamanan sholat Idul Adha. Dalam kegiatan pengamanan hari ini kami berkolaborasi dengan Bapak dan Ramil terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sholat Idul Adha yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden. Untuk pengamanan sendiri, Polri menugaskan 250 personil gabungan dari Polda, Polres, Polsek, termasuk juga Polwan yang diperbantukan kepada Pas Pampres. Khususnya untuk Polri, kita melaksanakan di ring 3 dan di ring 2. Untuk di ring 3, saya harus menjamin kelancaran dari para jamaah maupun VVIP yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Itu dari kewilayahan khususnya dari TNI untuk kegiatan pengamanan Idul Adha hari ini, syukur alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan aman. Dari mulai ring 3, rekan-rekan kepolisian terutama dari Lantas berkolaborasi dengan PM, Dishub untuk mensterilkan rute-rute RI 2 atau VVIP yang akan melintasi menuju Masjid Istiqlal. Dan pemirsa, tidak hanya mengenai keamanan, masalah parkir liar juga menjadi perhatian Polri bersama TNI dalam mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Baik Polri maupun TNI hari ini bersama menurunkan personelnya untuk menjaga tempat parkir para jamaah yang melaksanakan sholat Idul Adha dari juru parkir liar. Dan berikut penjelasan Kapolsek Sawah Besar Kompol Danardono Fernandi. Sejak 2 minggu yang lalu, kami 3 pilar di Sawah Besar, ya, Polsek Sawah Besar, Koramil Sawah Besar, dan juga Kecamatan Sawah Besar, itu melaksanakan penindakan. Ya. Tidak hanya kepada jukir liar, tapi juga kepada pedagang kaki lima. Jadi sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, kita sudah melaksanakan upaya-upaya baik itu represif maupun preventif yang dilakukan oleh Polri, TNI maupun dari Pol PP dan Dishub untuk melaksanakan atau memitigasi apabila ada gangguan pada saat
hari H Idul Adha ini. Jadi 2 minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan, kemudian di hari H ini juga kita lebih awal insertnya di titik-titik di ring 3 sehingga para jukir liar sudah tidak ada di. Sementara itu, Polres Pasir melaksanakan sholat Idul Adha di halaman apel Polres Pasir Tanah Grogot. Sholat Id dihadiri sekitar 350 umat muslim yang terdiri dari berbagai kalangan termasuk pejabat dan personel Polres Pasir pada Senin pagi. Hadir malam sholat Idul Adha Kapolres Pasir AKBP Yusef Dwi Prasetya, Wakapolres Pasir Kompol Doni Dwija Romansa menambah kebersamaan dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Polres Pasir melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha di halaman apel Polres Pasir Tanah Grogot. Sholat Id dihadiri sekitar 350 umat muslim yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pejabat dan personel Polres Pasir pada Senin pagi. Sholat Idul Adha kali ini dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Kholik yang bertindak sebagai imam dan khotib, serta Ustadz Subardin sebagai Bilal. Dalam khutbah yang mengangkat tema keutamaan Idul Adha, Ustadz Muhammad Kholik menyampaikan pentingnya nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Melalui Kasih Humas Polres Pasir, AKP Kamin menyampaikan untuk memastikan kelancaran dan keamanan sholat Id, pengamanan ketat diterapkan oleh personel Polres Pasir yang dipimpin oleh Kasat Lantas AKP Tony Joko Purnomo yang dengan sigap mengatur arus lalu lintas dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Selain sholat Id, Polres Pasir juga mengadakan penyembelihan 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat termasuk beberapa pesantren di wilayah Kabupaten Pasir. Dari Humas Polres Pasir Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha yang digelar di halaman belakang Mapolda Kalteng. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto mengatakan sebanyak 17 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih oleh panitia kurban Polda Kalimantan Tengah. Selain itu, Polda Kalteng juga telah menyalurkan 33 ekor sapi kurban ke berbagai tempat ibadah dan lembaga sosial mulai dari panti asuhan, yayasan hingga PWI Kalteng. Menurut Kapolda Kalteng, kegiatan penyembelihan ini lebih dari sekedar aksi kurban, melainkan juga memiliki makna mendalam sebagai wujud keimanan kepada Allah dan semangat berbagi dengan sesama manusia. Ia menambahkan kegiatan ini juga sebagai wujud nyata dari semangat berbagi dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Apa makna dari Idul Adha adalah antara keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Kenapa itu harus seimbang? Karena kita adalah makhluk atau umat yang diberikan amanah. Hablum minannas adalah kita melihat nilai dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam berkaitan dengan berkurban. Jadi berkurban itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dilaksanakan dengan. Dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, Polda Jawa Tengah dan jajaran serentak menggelar rangkaian kegiatan ibadah sholat Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Total 176 ekor sapi dan 215 ekor kambing terkumpul sebagai hewan kurban di seluruh Polres jajaran Polda Jateng. Bertemakan Idul Adha meneguhkan nilai kepatuhan dan semangat pengabdian Polri guna mewujudkan Kamtibmas menuju Indonesia Maju. Rangkaian kegiatan Idul Adha tingkat Polda Jawa Tengah diawali dengan sholat Id di lapangan Mako Sat Brimob Polda Jawa Tengah, diikuti oleh seribuan jemaah yang terdiri dari PJU Polda Jateng, personel Mapolda dan Sat Brimob serta warga sekitar. Bertindak selaku imam dan khotib dalam kegiatan sholat Idul Adha adalah Kiai Nur Khoirin. Peringatan Idul Adha tahun ini dilaksanakan serentak di 35 Polres jajaran. Di tingkat Satkar Mapolda sendiri terkumpul hewan kurban berupa 15 ekor sapi dan 17 ekor kambing.
Selanjutnya dilakukan distribusi paket daging hewan kurban kepada warga dengan total distribusi paket daging kurban sebanyak 2.030 paket. 200 paket diantaranya diserahkan kepada 10 yayasan panti asuhan. Pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, Polres Kepulauan Yapen menyembelih 5 hewan kurban. 1 hewan kurban diantaranya diserahkan ke masjid di wilayah Menawi, Kepulauan Yapen. Beginilah suasana perayaan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah tahun 2024 di Polres Kepulauan Yapen. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi, Wakapolres Yapen Kompol Nur Salam Saka dan panitia perayaan Idul Adha pada Polres Kepulauan Yapen dan personel Polres Kepulauan turut bergotong royong menyembelih hewan kurban untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Kapolres Kepulauan Yapen mengatakan, melalui perayaan Idul Adha ini diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terus mendapatkan hidayah dan keberkahan dengan harapan menjunjung terus kebersamaan dan toleransi umat beragama secara khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan perayaan bersama seluruh personel Polres Kepulauan Yapen dengan makan bersama untuk memupuk tali kebersamaan. Semoga dengan Idul Adha ini makin meningkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu pula tadi disampaikan laporan dari Ketua Panitia, 1 sapi juga sudah disumbang ke Al Hidayah di Menawi, Masjid Al Hidayah di Menawi. Memang juga bagian bentuk dari kebersamaan kita sesama umat Muslim. Jadi saling mendoakan untuk yang terbaik buat kita satu dengan yang lainnya, seperti itu. Terima kasih untuk panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Berikut salam hormat dari Bapak Kapolda untuk umat Muslim yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Junjung terus kebersamaan dan sikap toleransi yang tinggi di tengah-tengah. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.